Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk kehadirannya dari Dinas BPKBD Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas aplikasi LC-Mail. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, nama saya Setia Haryono dengan dua narasumber kita. Monggo Mbak Chandra untuk memperkenalkan diri Ya, dulu. terima kasih. Nama saya Endang Chandrini, saya dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Oke, lanjut Mbak Nesia, monggo Iya. memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Nesia Diana Triana, biasa dipanggil Ana. Saya juga dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Terima kasih juga. Pada siang hari ini tentunya banyak yang tanya, apakah aplikasi LC-Mail namanya unik dan kebetulan untuk tahun ini kayaknya suatu aplikasi yang baru gitu tentunya. Mungkin bisa disampaikan Mbak Chandra, apakah aplikasi LC-Mail itu? Monggo. Ya, aplikasi SIMIL itu adalah sebuah aplikasi edukasi yang dengan sistem elektronik untuk yang siap nikah atau dan siap hamil yang menjadi prioritas program BKKBN dalam menekan kasus stunting. Karena kasus stunting itu sangat penting yang seperti pasti ya, harus diturunkan 2014 menjadi 15% sehingga program SIMIL itu harus dilaksanakan di masyarakat. Oh iya, iya. Berarti intinya aplikasi ini ada outputnya. Ya, untuk Dan- menekan stunting. stunting dan produk dari pemerintah. Ya. Mungkin dari Mbak Nesia bisa menambahkan keterangan dari Mbak Chandra tadi. Iya, Monggo. baik. Untuk aplikasi LCM sendiri itu merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk memastikan setiap calon pengantin ataupun siap hamil dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Jadi kita di sini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kami siap, ada aplikasi di BKKBN yang memfasilitasi untuk masyarakat agar dapat siap hamil dan siap nikah gitu Ya, aja. siap hamil, Siap siap nikah nikah dan dulu. siap hamil. Iya, siap. Nanti karo keliru yang benar bingung nanti. Iya, Oke. Pak. Kalau boleh tahu sosialisasinya seperti apa ya aplikasi ini? Karena kalau aplikasi itu hanya sebuah nama, tentunya sulit untuk dilaksanakan. Monggo bisa disampaikan Oh mungkin. gitu, iya. Kalau di dinas kami itu ada program pendampingan pada calon pengantin sampai dengan ibu hamil sampai dengan baduta. Jadi Iya. di sini adalah tugas kader untuk memberikan pendampingan. Di sini juga kita masukkan untuk sosialisasi aplikasi LCMIL tersebut, di mana setiap calon pengantin sebelum mendaftarkan diri di Iya. catatan sipil itu harus mengisi aplikasi LCMIL. Ini sudah Oke, menjadi berarti sangat Iya. simpel. Terus aplikasi ini gimana Mbak? Cara mendapatkan atau cara downloadnya mungkin bisa disampaikan. Monggo. Baik. Kalau untuk download sangat mudah nih. Ini Iya. hanya bisa di-download untuk aplikasi LCMIL di Play Store. Oke, Jadi iya, gratis atau berbayar mungkin Mbak? gratis Bapak. Alhamdulillah, oke Iya, siap. iya. Nggih. Berarti sangat gampang ya Nggih. intinya. Seandainya ada pengantin baru mau mengisi, pasti didampingi dengan Kader. pendamping kader yang ada di kecamatan. Betul. Oke. Untuk kader-kadernya mungkin sudah tahu ya aplikasi ini. Iya, kami jadi di dinas kami itu ada banyak kader ya. Salah Iya. satunya itu kader tim pendamping keluarga istilahnya Oke. ya. Kader TPK lah Iya. singkatannya itu, di mana mereka mempunyai tugas utama yaitu melakukan pendampingan mulai dari 3 bulan sebelum pernikahan. Jadi calon pengantin itu sudah didampingi 3 bulan, Mbak? Iya, 3 bulan sebelum. Alhamdulillah 3 bulan sebelum nikah. Iya, Ya, itu harus didampingi. dipersiapkan. Itu juga salah satu bentuk cara untuk mencegah stunting, di mana 3 bulan sebelum menikah itu bisa dipersiapkan untuk fisik, terus apa itu istilahnya gizi seimbang yang didapatkan gitu. Jadi untuk masyarakat yang ingin menikah, kita dampingi sampai dengan menikah, hamil, punya anak sampai anak berusia 2 tahun. Oke, Logika. berarti sekalian apa itu kontrasepsinya mungkin
Nah, ya itu. Oke, tadi belum Pasca disampaikan. persalinan. Nanti takutnya sampai hamil punya anak nggak mau manage tentang Kontrasepsi. kontrasepsinya. Oke. KB-nya. Mungkin asupansi ini cukup membantu kita. Mungkin Mbak Chandra, kalau boleh tahu aplikasi ini bisa ngasih gambaran inputnya kira-kira sangat rumit apa enggak? Kalau menurut saya kalau gambarannya menginput itu tidak begitu sulit karena sudah ada itunya, poin-poinnya Pilihannya. ada. Oke. Di situ ada cara-caranya, poin-poinnya. Nanti juga setiap kader akan melatih caranya bagaimana mengisi di Oke. situ, didampingi. Siap. Berarti intinya aplikasi ini sangat mudah, Mudah. sangat mudah dilaksanakan dan punya output untuk Penurunan. penanggulangan stunting. Iya, Oke. penurunan stunting. Terus selanjutnya untuk aplikasi ini tentunya sebelum kita mengentry itu ada data kependudukan. Tingkat keamanannya gimana? Mungkin bisa disampaikan dalam forum ini karena terus terang yang namanya data kependudukan sangat rawan sekali bocor. Mungkin bisa disampaikan di forum ini, monggo. Kalau datanya itu sudah aman ya, Mbak? Ya. Berarti sudah dipatenkan, Sudah punya dipatenkan. IP-nya khususnya. Oke, oke. Terus dilanjutkan karena kita pada forum ini kita membahas kebijakan ini dikaitkan dengan kebijakan George Charles Edward III. Salah satu poinnya yaitu struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi. Mungkin Mbak Chandra bisa disampaikan untuk struktur birokrasi dan sumber daya ada hubungannya apa enggak? Mungkin, monggo. Menurut teori George Charles itu ada hubungannya. Iya, Menurut struktur birokrasinya ya, struktur birokrasi dalam hal ini Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN itu di Iya. bawah naungan bertanggung jawab di bawah Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga yang berencana, Nah. keluarga yang tangguh. oke. Sumber daya sumber daya itu Kalau sumber daya kayaknya seperti yang kami tahu. Untuk BKKBN jaringannya sangat luas, struktur organisasinya naik ke atas. Apakah benar seperti itu? Iya. Oke. Mungkin kadernya ada di kecamatan. Maaf tadi kita menyampaikan di forum karena ada kader-kader di kecamatan otomatis mungkin sangat kuat gitu. Terus mungkin untuk sumber daya mungkin bisa disampaikan lagi. ya. Dokter? Sumber daya ini BKKBN ini bertujuan mempunyai sumber daya yang berkualitas menghasilkan dan meningkatkan kualitas penduduk, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia mungkin ya di sini karena sumber daya tujuan utama BKKBN salah satu output adalah Tujuannya membina sumber daya manusia yang berkualitas. Iya, oke. Yang Mungkin tangguh. iya, berarti intinya dari teori Gordon Charles ini bisa ditarik. Untuk yang ketiga ya, disposisi sama komunikasi. Mungkin Mbak Nesia bisa menjelaskan dalam forum ini. Monggo. Oke, siap nih. Untuk disposisi, jelas sebagai instansi negara, disposisi dari pimpinan tertinggi BKKBN yaitu dipimpin oleh Kepala BKKBN. Sebentar. Di mana disposisi ini bisa dilaksanakan baik di tingkat middle maupun bottom. Jadi tidak terkecuali dibuktikan dengan adanya aplikasi ini yang wajib diunduh dan digunakan sebagai salah satu syarat nikah di pencatatan sipil. Oke, disposisinya. Untuk komunikasinya mungkin Ah, komunikasi baik. itu tidak lebih dari penyampaian biar mudah dikenal mungkin. Siap, nggih. Sampaikan. Untuk komunikasi sendiri, Kepala BKKBN di sini memberikan arahan di mana aplikasi ini dapat digunakan di berbagai daerah dimanapun bisa diakses, jadi dengan mudah, di mana
melalui channel YouTube, Instagram, Twitter, dan WhatsApp pun kita sudah mensosialisasikan untuk aplikasi LC-Mil. Jadi saya rasa untuk komunikasi aplikasi LC-Mil ini sudah cukup luas dan baik. Siap. Berarti kalau kita tarik menurut teori Gregor Carles, struktur birokrasi aplikasi ini masuk. Sumber daya tidak ada masalah, disposisi sangat mumpuni, komunikasi mudah didapat. Berarti intinya aplikasi ini memenuhi 4 kriteria. Terima kasih. Terus untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan kenapa aplikasi ini perlu dipublikasikan? Siap. Kalau menurut saya, aplikasi ini merupakan upaya dari pemerintah, untuk memberikan keterbukaan informasi pada publik, khususnya sebagai alat pemantau kesehatan bagi ibu hamil, serta media edukasi pernikahan dan hamil. Jadi terkait dengan aplikasi ini, jelas-jelas aplikasi ini bisa menekan angka stunting di Indonesia. Siap. Berarti intinya aplikasi ini sangat penting sekali untuk salah satunya yang perlu kita bawahi adalah menurunkan angka stunting di Indonesia. Kecepatan penurunan stunting. Terutama di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Terus selanjutnya, sebelum kita tutup pada forum ini, mungkin saya bisa menyampaikan dari hasil diskusi kami. Pertama adalah stunting merupakan satu kasus yang perlu digarisbawahi, dan kebetulan oleh pemerintah negara Indonesia ini untuk penurunannya dipegang BKKBN. Salah satu kalau nggak salah ya, kementeriannya di bawah Menteri Menko PMK. Betul apa enggak, Mbak? Kalau salah, insya Allah betul. Karena waktu itu saya pernah mendampingi beliaunya Pak Menteri. Waktu itu penurunan stunting di Madiun. Terus kalau kita kaitkan dengan teori Gregor Carles, 4 kriteria struktur birokrasi, sumber daya, di posisi komunikasi, semuanya masuk. Salah satu yang perlu digarisbawahi komunikasi. Insya Allah aplikasi ini sangat mumpuni, bisa ditarik, bisa digunakan, gratis dan aman. Kalau saya kira cukup sekian forum ini. Harapan kami semoga aplikasi ini bisa diterapkan untuk mereka yang akan nikah. Yang sudah nikah kan nggak perlu mengisi tentunya. Harapan kami itu, dan angka stunting bisa turun menjadi 14%. Saya kira cukup sekian. Terima kasih kehadirannya untuk Mbak Chandra, Mbak Naisia. Harapan kami semoga kedepannya BKKBN dan Dinas BKKBD Kabupaten Nganjuk bisa eksis menurunkan angka stunting sesuai yang diharapkan oleh pemerintah negara Indonesia, sesuai angka WHO, dan harapan kami Nganjuk bisa semakin jaya dan angka stuntingnya bisa turun. Saya kira Insya Allah bebas stunting. Alhamdulillah, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.